seperti sembahyang tarawih 20 rakaat. Siapa yang memulainya? Menurut sejarah Umar bin Khattab. Dialah yang punya inisiatif. Dialah yang memulai bahwa tarawih dikumpul dalam satu masjid, diulas satu imam lalu berjamaah. Wasallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin rahimakumullah. At-tasi wal khamsun wa sittun min asma'illah al-husna al-mubdi'ul mu'id. Yang ke-59 dan yang ke-60 dari nama-nama Allah al-husna, yaitu al-mubdi dan al-mu'id. Al-mubdi huwal mujid ala ghairi mithalin sabaq, wal mu'id huwal mujid ala mithalin sabaq. Mubdi itu artinya yang maha mencipta atas ketiadaan contoh sebelumnya. Ini mubdi, maha mencipta sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Macam Allah menciptakan kita, kada ada contohnya kita dahulu. Nah, ini ngarannya al-mubdi, yang maha memulai. Nah, bisa juga diartikan demikian. Dan al-mu'id, yang menciptakan sesuatu atas contoh sebelumnya. Jadi al-mujid, al-mubdi, al-mu'id ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya ini menciptakan sesuatu bisa dengan ada contoh sebelumnya atau dengan tidak ada contoh sebelumnya. Dalam arti lain, Allah yang maha memulai segala sesuatu dan Allah yang mengembalikan segala sesuatu. Di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qisti. Sesungguhnya Allah memulai menciptakan makhluknya, kemudian dia mengembalikan makhluk tersebut untuk dia balas orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam Al-Quran lagi firman Allah, awalam yarau kayfa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh inna dzalika 'ala Allah yasir. Adakah mereka tidak mengetahui bagaimana Allah mula-mula menciptakan ini makhluk, kemudian dia kembalikan itu makhluk? Sesungguhnya yang demikian itu mudah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini orang-orang kafir Quraisy, mereka ingkar akan dikembalikannya manusia pada hari mahsyar. Orang-orang yang beragama penyembah berhala, mereka hanya mengakui kehidupan duniawi. Jadi ujar mereka, begitu kita mati habis, Allah kada akan bisa mengembalikan lagi tubuh jasad kita yang sudah hancur itu. Nah, ini yang diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang dalam Al-Quran. Awalam yarau kayfa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh inna dzalika 'ala Allah yasir.
Adakah mereka tidak tahu bagaimana Allah mula-mula menciptakan ini makhluk, kemudian dia kembalikan lagi? Sesungguhnya atas Allah mudah yang demikian itu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan lagi dengan Al-Mubdi'u Al-Mu'id di dalam surah Al-Buruj, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, inna ahla jahannam ta'kuluhumun nar hatta yasira fahma summa yu'iduhum khalqan jadida. Artinya orang-orang yang berada di neraka jahanam itu tubuhnya dimakan api neraka, kemudian menjadi haram, lalu Allah kembalikan lagi ciptaannya yang baru. Dimakan api lagi awaknya, ditumbuhkan Allah lagi jasadnya. Dimakan api lagi habis jadi haram, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mubdi'u mu'id. Imam Fakhrul Razi menafsirkan ayat tadi, innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa yubdi'u khalqan nas summa yufnihim summa yu'iduhum ahya liyujaziyahum bil qiyamah. Artinya, dialah yang mula-mula menciptakan manusia, al-mubdi. Kemudian dia juga yang membinasakan mereka. Dan kemudian dia kembalikan lagi manusia-manusia itu hidup untuk dia balas mereka pada hari kiamat. Nah, ini al-mubdi'u al-mu'id. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan manusia dengan berbagai macam perubahan-perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh manusia. Itulah al-mubdi al-mu'id ini. Atau contoh kita ambil seseorang bernama Umar. Umar waktu di dalam perut ibu dinamakan dia janin. Kayak apa bentuknya dalam perut ibu kita kada tahu karena kada melihat. Namun sudah bergerak, sudah jadi manusia begitu ditiupkan roh. 9 bulan keluar lahir Umar. Tubuhnya menjadi sedemikian rupa. Padahal ia yang dalam perut itu juga orangnya. 10 tahun kemudian Allah rubah lagi keadaan tubuhnya menjadi sedemikian rupa. Padahal ia Umar yang lahir 10 tahun telah lewat. 20 tahun kemudian umur 30, bentuk tubuh Umar sedemikian rupa. Lain dengan bentuk Umar yang 10 tahun lalu. Padahal itu juga Umarnya. Umur 60 tahun sudah berubah lagi. Rambut sudah putih, dulunya hitam. Giginya rapat, sekarang habis rumpungan. Padahal orangnya Umar itu juga Umarnya. Nah, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memulai, dia yang mengembalikan. Jadi kita semenjak hidup kita berbagai macam perubahan bentuk tubuh yang ada pada diri kita. Kulit kita lain lawan umur waktu 10 tahun. Rambut kita lain lawan umur 10 tahun. Gigi kita lain lawan umur 10 tahun. Sudah umur 70 makin gak ada pinandu lagi. Orang tuh umur 70 tahun tampayakan gambarnya 10 tahun ini gambar siapa, bisa kada pinandu lagi. Daripada perubahan yang Allah jadikan dalam jasad manusia ini. Nah, begitu manusia ini wafat atau mati, tubuhnya hancur dimakan tanah. Hancur. Pada saat nantinya dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, si Umar tadi namun dalam bentuk yang lain lagi. Umarnya ya Umar itu juga.
Cuma yang ini kehidupannya kehidupan sesudah alam berikutnya. Nah, itulah al-mu'id yang mengembalikan. Dulunya Umar hilang daripada peredaran, jasadnya hancur di bawah tanah. Sekarang pada hari kiamat Umar dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam bentuk tubuh yang berbeda dengan dalam dunia. Bentuk tubuhnya macam apa? Karena sesuai dengan amal saleh atau amal buruk yang dilakukannya di dalam dunia ini. Nah, itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Mubdi, Al-Mu'id. Dia yang memulai menciptakan manusia, dia pula yang nanti mengembalikan. Para muhibbin rahimakumullah, begitu kita dibangkit dari kubur, apakah awak kita ini, jasad kita ini macam waktu dibuat di kubur dahulu? Menurut para ulama mengatakan lain daripada itu. Namun iya orangnya. Sekarang begitu dibangkit dari kubur, bentuk tubuhnya sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan di dalam dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam suatu hadis yang panjang, yang artinya, ujar Nabi, nanti dihalau manusia itu begitu bangkit dari kuburnya, ada yang rupanya, yang batang tubuhnya batang tubuh manusia, tapi rupanya rupa kirdah warik. Ada tubuhnya manusia, muhanya warik. Padahal ini iya Umar nang dahulu dalam dunia, ya. Tapi begitu dikembalikan oleh Allah, sedemikian rupa bentuknya. Tubuh manusia, muhanya muha warik. Bertanya sahabat, kenapa demikian hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu dia semasa hidupnya suka adu domba. Dia suka anjur atar untuk merusak hubungan baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, begitu bangkit dari kubur, awak manusia muha kirdah, muha warik. Jadi Allah mengembalikan dia dalam keadaan seperti itu. Ada lagi orang-orang yang begitu dibangkitkan, dikembalikan oleh Allah, awaknya awak manusia, tapi wajahnya seperti khinzir, seperti babi. Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa mereka itu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita menjawab, itu orang-orang yang di dalam dunia suka dengan makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gantiannya babi muhanya. Jadi mu'id, Allah mengembalikan macam babi kena orang macam itu. Ada lagi begitu dikembalikan Allah di hari kiamat, seseorang manusia ini tabalik, kepala nang berjalan batis ke atas. Ditambah lagi dengan azab yang lain-lainnya. Jadi orang normal aja berjalan, ini nggak ada kepala ke bawah, batis ke atas. Ditanya oleh para sahabat, itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, fa'akilatur riba. Itu orang yang hidup dalam dunia suka dengan riba. Dengan riba. Balik kepala di bawah. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala putih, bersih, bercahaya. Padahal dalam dunia orangnya hitam, dalam dunia orangnya rigat. Di situ dibangkit oleh Allah, dikembalikan oleh Allah putih, bersih, bercahaya. Itu orang-orang yang dalam dunia banyak melakukan amal-amal saleh. Nah, jadi kebangkitan kita di hari itu dikembalikan Allah kita dalam keadaan yang sesuai yang kita lakukan di dalam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian daripada syarah
penjelasan daripada para ulama mengenai nama Allah yang ke-59 dan 60, Al-Mubdi'u Al-Mu'id. Jadi kalau bahasa ringkasnya artinya Allah Maha memulai, Al-Mu'id Allah Maha mengembalikan. Asmaul Husna biasa ditulis Al-Mubdi Allah Maha memulai, Al-Mu'id Allah Maha mengembalikan. Maksudnya Allah Maha memulai menciptakan sesuatu dan Dia akan Maha mengembalikan sesuatu tersebut. Al-mu'min bismillahil mubdil mu'id ayyubdi al-hasanah bi an sanna fil islam sunnatan hasanah fa inna man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'a. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha memulai ciptaannya, keimanan demikian menuntut kita untuk memulai sesuatu yang baik, membuat satu ide, satu inisiatif, satu jalan yang baik. Dengan bahwa dia membuat satu jalan di dalam Islam, satu cara di dalam Islam, cara yang baik. Orang-orang yang membuat cara di dalam Islam dengan cara yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang beramal dengannya sesudahnya itu. Ini memulai, berinisiatif memperbuat kebaikan. Nah, orang lain belum ada, dia mulai. Nah, lalu orang lain umpatan, dia dapat pahalanya seorang dan dapat pahala orang-orang yang mengikuti di belakang mereka. Ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu di kota Madinah dilanda kelaparan. Sebagian orang-orang Madinah yang miskin banyak nang kelaparan. Lalu sahabat-sahabat nang lain ini kadada pikir nak menyumbang kadada. Sampai suatu hari Nabi kita mengumpul sahabat mukasidin dalam keadaan muka yang marah. Kenapa sahabat itu kada berpikir menyumbang, membantu nang kelaparan itu? Di tengah perkumpulan sahabat itu ada salah seorang sahabat yang membawa sakadut dirham. Sakadut dirham. Wahai Rasulullah, ini sakadut dirham ulun sumbangkan untuk orang nang kelaparan itu. Nah, dia memulai. Akhirnya sahabat yang lain umpat, ada yang 10 dirham, ada yang 5 dirham, ada yang 1 dirham. Umpatan gara-gara dimulai tadi. Nah, jadi jar Nabi kita, man sanna sunnatan hasanah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Dia dapat pahala menyumbang dan dia dapat pahala orang-orang lain yang mengikutinya tadi. Nah, ini artinya kalau kita beriman bahwa Allah itu Maha memulai, hendaknya kita memulai sesuatu kebaikan yang bisa ditiru, dituruti oleh orang-orang sesudah kita. Seperti sembahyang tarawih 20 rakaat. Siapa yang memulainya? Menurut sejarah Umar bin Khattab. Dialah yang punya inisiatif, dialah yang memulai bahwa tarawih dikumpul dalam satu masjid, diulah satu imam lalu berjamaah. Padahal di zaman Rasulullah, di zamannya Abu Bakar, tarawih sorangan-sorangan. Berapa rakaatnya kada jelas. Umar punya inisiatif, dikumpul semuaan sudah. Imam segong, tarawihin 20 rakaat. Nah, sejak itu sampai sekarang berlaku sunnah Umar ini. Nah, jadi Umar dapat pahalanya dari orang-orang yang sesudah beliau. Nah, ini keimanan kepada Al-Mubdi, membuahkan satu cara, membentuk satu ide yang bagus. Azan Jumat 2 kali.
Zaman Rasulullah cuma sekali azan Jumat. Zaman Abu Bakar, zamannya Umar, cuma 1 kali azan Jumat. Begitu masa Utsman memimpin khalifah, umat Islam banyak, Utsman menganjurkan 2 kali supaya orang yang jauh-jauh bersiap-siap. Nah sampai sekarang azan 2 kali itu merupakan ciptaan ide daripada Utsman bin Affan. Nah ini ngarannya adalah memulai, sehingga sampai hari kiamat kalau ada orang nambang 2 kali tetap pahalanya mengalir kepada Sayyidina Utsman. Misalnya di kampung kita orang kadada nang berpikir menyekolahkan anak untuk agama, kadada semua anak disuruh begawi, anak disuruh bekerja, kepuhumaan macam-macam. Kita punya inisiatif dari sekian banyak anak kita, saya kung bisa sekolahkan ke agama. Nah, memulai di kampung nih. Akhirnya orang kampung lain menuruti. Nah, kita nang bikin sunnah itu. Misal 10 nang menuruti, 10 kita mendapat pahalanya itu. Nah, ini keimanan kita kepada Al-Mubdi itu. Selalu berpikir, selalu berinisiatif, membuat cara, membuat jalan supaya ditiru oleh orang banyak. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian wa ayyu'ida dzalika ila haulillah wa quwwatih. Sesudah dia membuat satu amal saleh tadi, dia bikin satu ide, satu inisiatif nang baik, orang umpatan, orang menuruti. Kemudian itu hendaknya dia mengembalikan itu kepada kekuatan dan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Bi an yara ma amila minal hasanat bi taufiqillahi iyyahu likay la yata'ajjab bi nafsi. Kalau kita sudah punya inisiatif nang baik-baik, dituruti orang, hendaknya kita kembalikan usaha kita nang telah itu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ibadah ini semata-mata karena taufik Allah Subhanahu wa taala, karena kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kai la yata'ajjab, supaya jangan menjadi ujub. Bila kita kadang mengembalikan ibadah yang kita gawe ini, itu jadi ujub kaina kita. Fa innal ujuba ahadu mubtilati sawabil hasanat, karena ujub itu merupakan salah satu penggugur, pembatal pahala amal kebajikan. Kita sembahyang, kita membaca Quran, kita maulah cara-cara yang baik tadi, tapi kita ujub, kata ada pahalanya. Jadi mesti kita kembalikan bahwa kemampuan kita demikian tadi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujub itu artinya syuhudul ibadah sadiratan an nafsi, sadiratan minan nafsi. Dia melihat ibadahnya itu, dia melihat kebaikan yang ada pada dirinya itu terbit dari dirinya. Ujub ngarannya. Dia gaib, dia kadang melihat bahwa itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat bahari aku membaca Quran, bahari aku maulah ini, dulu aku membangun ini, dulu ini, nang aku gawe ini. Itu nang kita ingat, lupa kita mengembalikan itu kepada Allah, ini ujub ngarannya. Mestinya kita di ujungnya bahwa itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembalikan itu. Maka bila si ujub ini kita lihatakan dalam diri kita, ada berbuat baik rasa saurang, ada berbuat sesuatu yang mulia rasa perbuatan saurang, keakuan, kadang mengembalikannya kepada Allah. Nah, bila itu kita biarkan, akan timbul sifat nang kada baik lainnya. Salah satunya apa? Idlal. Idlal ini artinya merasa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia merasa ada punya hak di sisi Allah. Ini idlal orangnya. Ini merasa dirinya beramal banyak,
merasa dirinya banyak memperjuangkan Islam, merasa dirinya macam-macam, kada ingat bahwa itu adalah pertolongan Allah, ada ingat. Lalu akhirnya dia merasa punya kedudukan terhormat di sisi Allah. Nah ini itulah, kalau kita merasa bahwa kita punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, Allah kada akan menerima ibadah kita. Allah kada akan menerima ibadah kita. Tandanya kita idlal, tanda kita idlal apa? Kita berdoa kepada Allah, doa kita kada kabul, kita rasa aneh juga kok kada kabul berdoa nah. Aku malam tadi semalaman tahajud kada kabul doa, kalau asa aneh timbul dalam hati nih, itu berarti kita idlal, berarti kita merasa punya kedudukan di sisi Allah. Lalu Allah kada mengabulkan doa, lalu kita asa heran. Nah jangan sampai itu terjadi. Doa itu adalah ubudiyah, kabul kada kabul tetap berpahala. Bila kita merasa aneh doa kita kada kabul, nah itu sudah alamat bahwa kita ada punya sifat idlal ini. Itu menggugurkan amal ibadah kita. Ujar Nabi, salatul mudil, sembahyang orang yang idlal itu kada liwat daripada kepalanya. Artinya ada sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita ada orang yang peminum arak, ada orang penjina, berdoanya kada kabul, ada aneh itu. Ada aneh, kenapa? Karena kita anggap ingin itu jahat. Diri kita yang kada pernah minum arak, kada pernah berzina, kada pernah riba, tahajud tiap malam, Quran, salawat, berdoa kada kabul, kalau kita asa aneh. Nah ini, bila ada macam itu, sifat kada baik di dalam hati. Akibat ujub asal muasalnya, lupa bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah, diceritakan pada zaman sebelum zaman Nabi kita, ada seseorang yang beribadah dalam guha uzlah 70 tahun beribadah. Kada tahu orang gawiannya cuma ibadah melulu 70 tahun. Satu hari si ahli ibadah berdoa kepada Allah, kada kabul. Pada 70 tahun sudah berdoa lawan Allah, pas kada kabul. Begitu doanya ini kada kabul, si ahli ibadah ini merasa diriku sangat hina di sisi Allah. Diriku sangat hina. Buktinya doaku kada dikabulkan Allah. Merasa berarti diriku ini hina, berarti aku ini jahat di sisi Allah, maka doaku ditolak oleh Allah. Allah panggil Jibril, ujar Tuhan, wahai Jibril, pengakuannya bahwa dia itu jahat, pengakuan bahwa dia itu kada punya pangkat di sisiku, itulah ibadah yang paling besar yang pernah dilakukannya, lebih daripada ibadah selama 70 tahun tersebut. Nah, pengakuan, kita mengakui diri kita hina, mengakui diri kita ini lemah, mengakui diri kita ini kada punya apa-apa di sisi Allah. Pengakuan macam itu nilainya lebih besar daripada ibadah selama 70 tahun tadi. Nah ini, kalau kita sudah merasa punya ada kedudukan di sisi Allah, nah itu sudah kita tandanya kita orang yang binasa. Ujar para ulama sufi mengatakan, kapan engkau mengetahui diri anda itu baik? Apabila ikam tahu pada diri ikam baik, di saat ikam merasa diri ikam itu jahat. Kapan diri ikam itu jahat? Di saat ikam merasa diri ikam itu baik. Nah, pepalingan. Jadi bila kita ini merasa, aku ini sudah baik, aku sudah lurus, aku sudah kau beribadah. Nah, merasa itu di saat itu adalah kita orang yang paling kada baik sebenarnya. Di saat kita tafakur, kita menyadari bahwa aku saat ini orang yang lemah, aku orang yang hina, orang yang berhajat kepada pertolongan Allah. Pengakuan seperti itu berarti saat itu kita adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi al-mubdi'u, Allah Maha memulai menciptakan makhluknya tanpa ada contoh sebelumnya.
Dan dia al-mu'id, dia mampu mengembalikan makhluknya yang telah dia binasakan itu. Apabila kita beriman dengan al-mubdi'u al-mu'id, maka kita mesti melakukan satu cara untuk memulai perbuatan-perbuatan yang baik dalam Islam agar dicontoh, ditiru oleh orang-orang sesudah kita. Dan yang kedua, kita kembalikan usaha kebaikan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa melakukan itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-61 daripada Asmaul Husna Al-Muhyi. Kita bersama-sama lagi membaca surah Fatihah untuk saudara-saudara kita, jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, agar mereka diberi Allah keselamatan, diberi Allah kemudahan, kesehatan, dan mendapatkan haji yang mabrur. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna aqlan kamila wa azman thabita wa lubban rajiha wa qalban zakiya wa ilman katsira wa adaban bari'a. Waj'al dzalika kullahu lana wa la taj'alhu alaina. Allahumma aktub sitra was salama wal ismata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ajra hadzal khair fi hadhihi lailah. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين.